Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi dari kelas Akidah Filsafat 3B dengan NIM 11200331000059. Di sini saya akan memenuhi tugas filsafat barat klasik. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat makanan. Adapun yaitu pertanyaan filosofis yang baik bisa muncul dari mana saja. Apakah Anda pernah berpikir, misalnya, bahwa duduk untuk makan malam atau berjalan-jalan di supermarket bisa menjadi pengantar yang baik untuk pemikir filosofis? Itu adalah kredo filsuf makanan yang terkemuka. Selanjutnya, apa filosofis tentang makanan? Filsafat makanan didasarkan pada gagasan bahwa makanan adalah cermin. Mungkin ada pepatah yang berbunyi, kami adalah apa yang kami makan. Nah, masih banyak yang bisa dikatakan tentang hubungan ini. Makan mencerminkan pembentukan diri, yaitu serangkaian keputusan dan keadaan yang membuat kita makan dengan cara yang kita lakukan. Di dalamnya, kita bisa melihat gambaran diri kita yang detail dan komprehensif. Filsafat makanan menyimpan aspek etika, politik, sosial, seni, dan identitas makanan. Ini mengacu dari tantangan untuk lebih aktif merenungkan pola makan dan kebiasaan makan untuk memahami siapa kita dengan cara yang lebih dalam dan lebih otentik. Selanjutnya, mungkin aspek filosofis yang paling jelas dari makanan kita adalah keyakinan etis yang membentuknya. Maukah kamu makan seekor kucing atau kelinci? Mengapa iya atau mengapa tidak? Kemungkinan alasan yang Anda berikan untuk sikap Anda ini berakar pada prinsip-prinsip etika, seperti aku terlalu suka kucing untuk memakannya, atau bahkan bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti itu, atau pertimbangan vegetarianisme. Sejumlah besar dari mereka yang mengikuti pola makan ini melakukannya untuk mencegah kekerasan yang tidak dapat dibenarkan dilakukan terhadap hewan selain manusia. Dalam pembebasan hewan, Peter Singer memberikan label spesiesisme, sikap orang-orang yang menarik perbedaan yang tidak dapat dibenarkan antara Homo sapiens dan spesies hewan lainnya, seperti rasisme yang membuat perbedaan yang tidak dapat dibenarkan antara satu ras dan semua lainnya. Jelaslah, beberapa dari aturan itu bercampur dengan prinsip-prinsip agama, keadilan, dan surga dapat dipersatukan di atas meja, seperti yang mereka lakukan pada kesempatan lain. Pada akhirnya, karena rata-rata orang memasuki setidaknya beberapa hubungan makanan per hari, penolakan untuk merenungkan kebiasaan makan dengan cara yang berarti dapat disamakan dengan kurangnya pemahaman diri atau kurangnya keaslian. Karena pemahaman diri dan keaslian adalah salah satu tujuan utama penyelidikan filosofis, maka makanan menjadi kunci sejati untuk wawasan filosofis. Oleh karena itu, inti dari filosofi makanan adalah pencarian pola makan autentik, pencarian yang dapat dilanjutkan dengan menganalisis aspek lain dari hubungan makanan. Dan adapun pendapat dari saya sendiri yaitu, jika kita bicara mengenai makanan, yang muncul dalam pikiran saya itu mengenai konsep cinta dan benci, yaitu konsep dari pemikiran filosof Empedokles. Kenapa demikian? Karena kemunculan makanan itu ada kaitannya dengan cinta dan benci, yang mana terdapat pro dan kontra. Menurut Empedokles ada dua prinsip yang mengatur perubahan-perubahan di dalam alam semesta, dan kedua prinsip itu berlawanan satu sama lain. Kedua prinsip tersebut adalah cinta dan benci. Menurut saya, cara tidak langsung makanan ini merupakan contoh dari konsep antara cinta dan benci ini. Adapun definisi makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan memerlukan pengolahan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Karena makanan yang sangat diperlukan untuk oleh tubuh. Di sini saya mengangkat teori dari filsuf Empedokles, karena makanan itu sesuatu yang bisa dipertemukan antara cinta dan benci. Kenapa? Karena makanan itu dibuat dan memiliki rasa yang tidak enak. Maka orang yang memakan makanan tersebut tidak menyukai makanan tersebut, dan begitu pun jika makanan yang dibuat itu memiliki rasa yang enak, maka orang memakannya sangat menyukai makanan tersebut dan akan mengingatnya terus. Jika saya boleh menganalogikan konsep cinta dan benci filsuf Empedokles, saya akan mengumpamakan dengan makanan. Karena dengan adanya makanan yang enak dan tidak enak, seseorang akan terbagi menjadi dua kubu, antara pro dan kontra.
Yang pro kita umpamakan dengan cinta, sedangkan yang kontra kita umpamakan dengan yang benci ataupun tidak suka. Begitulah kira-kira konsep cinta dan benci menurut Empedokles. Yang mana jika salah satu di antaranya muncul, yang satunya lagi pun akan muncul. Makanan ini akan membantu kita untuk lebih memahami konsep antara cinta dan benci menurut filsuf Empedokles secara tidak langsung. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.